掉过头去啊！是，掉。Di awal film, kita diperlihatkan dua orang master kungfu yang masing-masing bernama Yuan dengan keahlian pedangnya, serta Lian dengan tombak penggorok lehernya, di mana usut punya usut. Mereka ini adalah musuh bebuyutan yang sama kuatnya di desa ini. Dan pada momen ini mereka hendak bertarung untuk membuktikan siapa yang paling kuat, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Adegan berpindah dan kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Alexander Fuseng. Fuseng sendiri merupakan seorang pemuda yang gemar bermain judi, dan pada saat ini ia hendak menuju ke tempat judi setelah mendapat uang hasil dari menggadaikan barangnya. Yang ketika baru saja akan bermain, Fuseng langsung dihentikan oleh si pemilik tempat judi yang bernama Boslau, dan ternyata alasannya karena Fuseng memiliki sangkutan hutang yang banyak dan Fuseng diminta membayarnya sekarang juga, di mana mengingat hutangnya yang sudah banyak tersebut, Fuseng pun tak sanggup membayarnya, dan sebagai gantinya Fuseng menantang Boslau untuk berjudi dengan sekali bermain, yang apabila Fuseng menang, Boslau diminta melunasi hutangnya, dan sebaliknya jika Fuseng kalah, Fuseng bersedia menjadi pembantu di sini sampai dirinya bisa melunasi hutang tersebut. Dan sesaat ketika perjudian itu hendak dimulai, tiba-tiba datang sekawanan perampok yang membuat keadaan jadi ricuh, yang oleh karena perjudian ini tidak ingin gagal begitu saja, Fuseng pun terpaksa menghajar para perampok tersebut, tetapi tetap sembari bermain judi. Begitu hasil akhirnya dibuka, si pemilik Boslau lah pemenangnya, dan setelah itu Fuseng langsung diantar menuju ke kamar bersama ponakan Boslau yang bernama Sisilia, dan ternyata kamar Fuseng bersebelahan dengan rumah bordir, yang itu cukup membuatnya bergembira. Dan setelah berbicara panjang lebar serta berjanji akan melunasi hutangnya dalam waktu dekat ini, scene pun kembali dipindahkan ke Master Lian yang sudah sampai di rumah salah seorang dokter handal. Dan di sini Master Lian bermaksud mengobati luka tancapan pedang di tubuhnya itu, karena usut punya usut luka tersebut tak ada yang sanggup mengobatinya, dan ia berharap dokter yang bernama Dokter Gao itu mampu menyembuhkannya. Setelah bertarung dengan Master Lian tempo hari, entah karena viral atau bagaimana, Master Yuan kembali mendapat tantangan duel. Kali ini datangnya dari dua orang bersaudara, dan Master Lian dengan senang hati menerima itu. Bahkan dia sudah menyiapkan dua peti sekaligus, berikut dengan kuburannya juga, di mana saat akan pergi untuk menuju ke tempat pertarungannya tersebut, di situ ada Fuseng yang tengah memperhatikan kalung kudanya, dan karena terlanjur kepergok, Fuseng keisinan yang akhirnya memutuskan pergi. Dan setelah sampai, Master Yuan langsung menyuruh orang untuk menggali kuburan, dan tak lama datang juga dua orang penantangnya tersebut. Lantas tanpa buang-buang waktu lagi, Master Yuan pun langsung ambil posisi dan
Suatu ketika, rumah bordir kedatangan anggota baru namanya itu Nona Liu. Kedatangannya membuat mata warga tertuju padanya, tak terkecuali dengan si Alexander Fuseng juga. Dan berbekal kecantikannya tersebut, Nona Liu mengajukan permintaan ke si madam untuk mendatangkan orang yang kuat dan kaya ke sini, yang entah tujuannya untuk apa. Di mana berita permintaan Nona Liu itu pun langsung tersebar ke telinga semua orang termasuk Master Yuan yang akhirnya datang. Dan ketika orang tengah disibukkan dengan acara itulah, Fuseng justru diam-diam mencuri, yang tapi sayangnya aksinya diketahui Master Yuan hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Akan tetapi ketika dilakukan pemeriksaan oleh Master Yuan, yang ditemukan justru hanya dadu perjudian, dan karena tak terbukti bersalah, Fuseng langsung dibebaskan. Lantas Master Yuan pun saat itu juga langsung pergi dari lokasi. Lalu ketika esok harinya tiba, entah apa alasannya, tiba-tiba saja Nona Liu juga mengunjungi Dr. Gao yang semalam gak datang. Dan di sini Dr. Gao langsung nampak terlihat tak asing saat melihat wajahnya. Untuk kemudian Dr. Gao langsung menanyakan soal tempat asal Nona Liu berada, tapi Nona Liu memberi jawaban berbeda alias membohongi Dr. Gao. Dan setelah selesai berbicara dengan beliau, lantas Nona Liu akhirnya kembali ke kamarnya. Di situ Nona Liu tak sengaja mendapati Fuseng tengah berlatih. Dan saat itu juga Fuseng langsung dipanggil lalu diberi uang, yang uang tersebut dimaksudkan untuk menugaskan Fuseng agar mau memanggil Master Yuan, yang entah tujuannya untuk apa. Oh iya, kenapa kok manggil Master Yuan doang mesti nyuruh Fuseng segala itu? Karena sebelumnya Master Yuan pernah bermasalah dengannya, dan sebenarnya Master Yuan juga menaruh hati dengan Nona Liu tapi belum sempat mengatakan. Nah, alasan kenapa harus Fuseng yang berangkat? Karena nantinya Fuseng akan berbohong seolah-olah sudah tidur dengannya, sehingga dengan begitu Master Yuan akan cemburu dan diharapkan bisa datang menemui Nona Liu. Karena sejatinya Nona Liu ini ingin sekali berbicara dengannya, yang tujuannya kita akan ketahui itu nanti. 那我也是。说你这匹马胸前的红宝石很值钱呢，我要是赢了，它就归我，消息归你，消息照给，我是分文不取。总而言之啊，这个消息对你很重要，保管你听了之后，来吧。亮，长久啊，比你大，吃你。哎，说。 Selesai memenangkan perjudian, Master Yuan meminta informasi yang katanya penting tersebut, dan di sini Fuseng langsung mengatakan informasi yang dimaksud, yaitu tidur bersama Nona Liu, yang itu membuat Master Yuan kesal. Lantas kemudian langsung pergi menemui Nona Liu, dan di sini akhirnya terkuak juga fakta yang sesungguhnya kenapa kok Nona Liu ingin sekali berbicara empat mata dengan Master Yuan, yang ternyata Nona Liu ini hendak meminta bantuan untuk balas dendam atas dipenjaranya sang kakak di masa lalu, yang pelakunya sendiri adalah Dr. Gao. Makanya waktu itu Dr. Gao tak asing saat melihat wajahnya. Jadi di masa lalu Dr. Gao dan sang kakak pernah menemukan uang hasil perampokan, dan mereka menyembunyikannya. Niatnya uang tersebut akan dibagikan setelah kasusnya ditutup. Nah, di saat itu guru Gao yang tak ingin uangnya dibagi berdua diam-diam menjadi cepu dengan memerintahkan salah satu kawannya yang kebetulan adalah petugas juga untuk melaporkan sang kakak ke polisi. Dan dengan menaruh sedikit uang bukti, akhirnya sang kakak dipenjara juga. Dan dari situ Dr. Gao langsung untung besar. Makanya sekarang dia dikenal sebagai orang kaya yang dermawan. Dimana setelah mendengarkan kisahnya tersebut, Master Yuan langsung datang untuk menginterogasinya. Yang tapi di sini Dr. Gao menjawabnya dengan cukup tenang dan meyakinkan, seolah-olah nggak tahu apa-apa. Dan di sini terlihat pula ada 5 orang petarung Dr. Gao yang akhirnya emosi karena Master Yuan terus saja ngotot. Padahal Dr. Gao sudah menjawab dengan cukup santai dan tidak ngaku bahwasanya dia adalah penjahatnya. Dan setelah pertarungan terhenti akibat Dr. Gao menghentikan laju serangan yang dilakukan Master Yuan itu, di situ Master Yuan pergi dengan menaruh rasa curiga ke Nona Liu, dan setelahnya Dr. Gao juga langsung mengutus petarungnya untuk membunuh Nona Liu. 太不像话了！嘿，哈，有点劲。你俩人到底干什么呢？没事了，妈妈，没事了，没事了，请回房吧。
Dan usai pertarungan tersebut selesai, dengan cerita yang sama, Nona Liu juga meminta bantuan ke Alexander Fuseng dan dengan besar hati, Fuseng siap membantu sampai tuntas. Bahkan kali ini Fuseng menolak dibayar asalkan bisa membantunya. Dan begitu keluar niatnya ingin langsung mencari Dr. Gao, Fuseng malah bertemu Master Yuan yang sudah ragu atas cerita Nona Liu. Yang di sini akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka karena di sini Master Yuan melarang Fuseng yang ingin membantu Nona Liu. 你听我说明白真相之后，你就。 Meskipun ragu dengan apa yang dikatakan Nona Liu, Master Yuan yang sejatinya suka dan masih penasaran pun memutuskan pergi ke penjara dan niatnya ia ingin bertanya langsung lantas membebaskan sang kakak jika nantinya terbukti tak bersalah. Dan ketika sudah sampai di pintu penjara, di situ ada petugas yang dulu nangkep sang kakak. Dan kebetulannya petugas ini juga salah satu petarungnya Dr. Gao yang jelas saja Master Yuan kali ini yakin pada omongan Nona Liu untuk kemudian sang kakak pun langsung dibebaskan. Lantas terjadilah pertarungan yang akhirnya bisa juga dimenangkan Master Yuan dan bermaksud ingin membuat Dr. Gao mengakui semua perbuatannya. Sang kakak malah mendapat serangan yang akhirnya membuatnya tewas dan saat itu Master Yuan langsung maju untuk melakukan perlawanan. Sementara di sisi lain Alexander Fuseng sendiri juga masih bertarung untuk bisa mengalahkan petarung yang lain dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Ya, muncullah Master Lian yang kondisinya kali ini sudah bertambah kuat dan dia jelas ada di pihaknya Dr. Gao karena selain musuh bebuyutan dengan Master Yuan, Dr. Gao juga orang yang telah menyembuhkannya dan dengan ini pertarungan antara keduanya pun tak dapat terhindarkan lagi. Dengan menggunakan jarum akupuntur yang ditusukkan di bagian saraf tertentu, Dr. Gao berhasil membuat Master Lian bangkit dan saat itu muncul Alexander yang kemudian membantu dan mereka pada akhirnya melanjutkan pertarungan bersama hingga mampu membuat Master Lian terluka kembali, tapi... tamat.